Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Jumat, sudah masuk Sabtu ya. Sabtu jam 00 lebih 22 menit 17 Februari 2024. Oke, ini saya mau baca berita nih, ada pengamat asing melu-melu urusan dalam negeri kita. Berisik ikut campur urusan pemilu nih. Kurang ajar, brengsek nih. Saya baca dulu nih. Pakar asing ramal nasib demokrasi Indonesia jika Prabowo presiden. CNN Indonesia yang nulis. Pakar dari Council of Foreign Relations (CFR) memprediksi nasib demokrasi di Indonesia apabila calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi presiden RI. Dalam artikel CFR yang dirilis pada hari Senin, Joshua Kurlansik, Joshua Kurlansik menuliskan pendapatnya mengenai demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. Menurut Kurlansik, ini ya Ruslan lah itu ya. Menurut Ruslan Sik, jika Prabowo menjadi presiden, ia bisa menghancurkan demokrasi Indonesia dan memimpin negara berpopulasi lebih dari 270 juta orang ini secara otoriter. Kurang ajar ke wong ya, suwe-suwe. Wani-wani ini. Dia bisa menghancurkan demokrasi Indonesia dan memerintah seperti populis otoriter Jawa sebagai presiden, tulis Kurlansik dilansir oleh CNN Indonesia. Kurlansik memandang demikian karena mengingat Prabowo yang memiliki hubungan dekat dengan angkatan bersenjata dan pernah menampilkan dirinya sebagai pemimpin dari masa lalu otokratis dan dinasti Indonesia. Wis menurutlah. Sakur siapa? Kurlan. Kowe sih wong ndi kowe? Kowe wong Amerika mbok. Wong Amerika kok semakian kurang ajar melu-melu ikut campur urusan bangsa Indonesia. Tempiling sisan kowe. Sapa sing perintah kok, Sing perintah kok ngomong iku siapa? Waleh cem. Bajuk kowe ya. Ya bajuk kowe. Wani-wani ini menilai Pak Prabowo hanya gara-gara berlatar militer kemudian akan bersikap otoriter. Kowe agene siapa kowe? Ini tembeling kowe. Mbak nonton orang luar tinggal nonton aja rasa melu campur urusan rumah tangga Indonesia. Asem ngene kowe ya. Aduh sayangnya ngerang parah nih tekek kowe. Ini sekaligus menguatkan indikasi adanya campur tangan asing dalam Pilpres Indonesia kemarin. Ya, beberapa waktu lalu kan Pak Bahlil itu mensinyalir bahwa ada campur tangan pihak asing dalam pemilu Pilpres di Indonesia kemarin ini. Indikasinya adalah adanya pihak yang ikut menolak proyek hilirisasi nikel yang menjadi proyek penting bangsa Indonesia di bawah komandannya Pak Jokowi. Indikasi itu dibaca dari adanya orang-orang Indonesia yang ikut beramai-ramai menolak proyek hilirisasi nikel. Ada orang Indonesia bahkan di belakang salah satu pasangan capres-cawapres bersuara keras menolak proyek hilirisasi nikel. Ya, ini aneh gitu loh. Orang Indonesia kok ikut menolak proyek hilirisasi nikel sebagai sebuah proyek besar yang akan menguntungkan bisnis perekonomian di Indonesia yang luar biasa. Kok ikut nolak? Yang pantas nolak itu ya orang asing, karena orang asing memang kan kelojotan akan menangis dengan proyek hilirisasi nikel itu, karena dengan proyek hilirisasi nikel itu mereka tidak bisa lagi membeli bahan mentah nikel dari Indonesia
Karena dengan proyek itu Pak Jokowi melarang bahan mentah nikel diekspor ke luar negeri karena akan merugikan perekonomian kita. Akan menjadi keuntungan yang lebih besar ketika kita menjualnya bukan bahan mentah tapi bahan yang sudah diproduk jadi. Produk dari bahan nikel itu kita produk jadi baru dijual agar nilai ekonominya jauh lebih tinggi. Lah orang Indonesia kok menolak itu, jelas indikasinya adalah antek asing, orang yang berkepentingan dengan hilirisasi nikel ini, ingin hilirisasi nikel ini gagal demi kepentingan bangsa asing. Kucluk jenengane ya. Wah Indonesia yang ikut-ikutan nolak itu kucluk jenengane lebih tekek. Kalau bukan agen asing, agen siapa lagi? Makanya ini bersuara nih, pasca Prabowo menang langsung bersuara nih, karena mereka jagonya kalah mungkin, sehingga ingin menyerang, melemahkan Pak Prabowo. Kurlan Amerika sah cangkeme orang semel berisik ikut campur dengan urusan dalam negeri kita ini negaraku. Itu negaramu colok dasi kowe engko. Kowe urusi bengana Israel kae Amerika. Ngurusi presiden Indonesia, urusan si pilpres Indonesia, becujak ya, bajuk kowe ya. Asem ngene kowe. Ini indikasi kuat ini. Tangan-tangan asing ikut campur di pilpres Indonesia ini. Belum apa-apa sudah ikut bersuara, menghukumi, menjustis, suudon dengan Pak Prabowo kan otoriter. Maksudnya apa kowe? Maksudnya ngomong ingin menjatuhkan Pak Prabowo di mata asing biar nggak percaya gitu apa? Ingin memprovokasi orang Indonesia untuk melawan Pak Prabowo gitu? Tempiling kowe balang orang nyong. Ngene kowe Indonesia kowe. Banyumas ini petek sawah kayak cemburuan kali serayu kayak kapok. Wong asing ora usah kaken cangkem nonton bae ya. Cuculi menduan panas kowe lagi kelojotan. Oh alah. Ya ini kita harus waspada betul ini bahwa indikasi campur tangan asing dengan antek-anteknya di Indonesia yang numpang pemilu pilpres ini semakin kuat nih dengan adanya suara-suara asing tiba-tiba menilai buruk, menghukumi, menjustis Prabowo akan menjadi presiden otoriter. Itu jelas itu berkaitan nih dengan orang-orang yang kemarin bersuara keras menolak hilirisasi nikel yang orang patut. Wong Indonesia kok menolak proyek hilirisasi nikel. Gue orang ketemu nalar takut dua antek asing. Kalian berkepentingan untuk menggagalkan proyek ini adalah orang asing karena kepentingan ekonominya akan terganggu, bisnisnya akan rugi dengan kemajuan ekonomi Indonesia atas proyek hilirisasi nikel itu. Semakin terbukti ini harus dilacak ini. Hubungannya apa nih kalau orang yang kemarin kuat-kuat menolak proyek hilirisasi nikel? Bajuk kok ya, semkur sakur. Kurlan Joshua Kurlan kok ya. Udah bikin dasar ki bocah. Bajuk sih. Kayak itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.